Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arinda Nuril Mustinka dari kelas Sosiologi 2018C NIM 083. Kali ini saya akan membahas tentang teori habitus Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu lahir di Dengwin, Perancis Selatan, tanggal 1 Agustus 1930. Meninggal pada tanggal 23 Januari tahun 2002 dikarenakan sakit kanker. Pierre Bourdieu merupakan seorang filsuf, sosiolog, antropologi Perancis, dan tokoh gerakan anti-globalisasi. Dan karya yang paling terkenal dari Bourdieu yaitu Distinction, a Social Critique of the Judgment of Taste pada tahun 1984. Pada teori habitus sendiri menurut Richter merupakan sebuah struktur mental atau kognitif yang digunakan oleh para aktor untuk menghadapi kehidupan. Sedangkan menurut Bourdieu sendiri bahwasanya habitus mempresentasikan serangkaian kecenderungan yang mendorong pelaku aktor untuk beraksi dan bereaksi dengan cara-cara tertentu. Jadi habitus merupakan bentuk dari produk sejarah sebagai sebuah warisan yang dipengaruhi oleh struktur yang sudah ada. Habitus secara dialektis merupakan sebuah produk dari internalisasi struktur dunia sosial. Di sisi lain, kita bisa menganggap habitus sebagai akal sehat atau common sense. Habitus sendiri oleh Bourdieu diartikan sebagai subjektivisme. Habitus juga dapat diperoleh sebagai sebuah akibat dari ditempatinya posisi di dunia sosial dalam waktu yang panjang. Jadi, habitus memiliki variasi tergantung dari sifat posisi seseorang di dunia tersebut. Dikarenakan tidak semua orang memiliki habitus yang sama. Akan tetapi, mereka yang memiliki posisi yang sama di dunia sosial cenderung memiliki habitus yang sama. Habitus bisa jadi merupakan sebuah fenomena kolektif. Habitus bisa menjadikan seseorang dapat memahami dunia sosial. Namun, dengan keberadaan habitus di dunia sosial dan strukturnya tidak menjadikan dirinya secara seragam pada setiap aktor. Jadi, di sini aktor yang dimaksudkan itu adalah individu-individu. Jadi, setiap individu-individu yang ada di dunia sosial ini tidak semuanya atau secara seragam memiliki habitus yang sama. Kemudian, habitus yang termanifestasikan pada individu tertentu diperoleh dalam proses sejarah individu dan merupakan fungsi dari titik tertentu dalam sejarah sosial tempat ia terjadi. Habitus dapat bertahan lama dan dapat dialihkan atau digerakkan dari satu arena ke arena lainnya. Hal tersebut dikarenakan mungkin saja terdapat individu yang tidak pas dengan habitusnya dan menderita sesuatu yang disebut histeria oleh Bourdieu. Kemudian, habitus sendiri menghasilkan dan dihasilkan oleh dunia sosial. Di satu sisi, habitus tersebut menstruktur dan struktur, yang artinya habitus merupakan struktur yang menstrukturkan dunia sosial. Namun, di sisi lain, habitus merupakan struktur yang terstrukturkan. Artinya bahwa habitus adalah struktur yang distrukturkan oleh dunia sosial. Bourdieu menggambarkan habitus sebagai dialektika internalisasi eksternalitas dan eksternalisasi internalitas. Jadi, habitus adalah satu struktur terinternalisasi yang menghambat pikiran dan pilihan untuk bertindak. Selain itu, habitus dapat memberikan saran apa yang seharusnya dipikirkan orang dan apa yang seharusnya mereka pilih untuk dilakukan. Jadi, habitus menurut Bourdieu merupakan habitus itu bekerja di bawah level kesadaran dan bahasa di luar jangkauan pengawasan dan kontrol introspektif kehendak. Kendati tidak sadar akan habitus dan cara kerjanya, habitus dapat mewujudkan dirinya di sebagian besar aktivitas dan cara kerjanya, seperti cara kita makan, berjalan, dan berbicara. Habitus beroperasi sebagai struktur,
Namun orang tidak sekedar merespons secara mekanis terhadapnya atau terhadap struktur eksternal yang beroperasi padanya. Sehingga dalam pandangan Bourdieu mengenai habitus, kita agar dapat menghindari kutub ekstrem kebaruan yang tidak dapat diperkirakan dan determinisme total. Sekian penjelasan dari saya mengenai teori habitus Pierre Bourdieu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.